Ini sampai habis ya. Teman-teman, di antara kalian mungkin banyak yang masih awam dengan proses pecah sertifikat tanah. Nah, di sini aku akan coba jelasin dengan cara aku ya. Mudah-mudahan pengalaman aku ini bisa berguna buat kalian. Misalnya gini, suatu saat orang tua kalian ingin menghibahkan tanahnya untuk sebut saja 2 orang atau 3 orang anak ya. Dan tanah tersebut akan dibagi 3. Nah, itu kalian bisa banget proses pecah sertifikat tanahnya sendiri bersama orang tua kalian. Karena lebih baik memang diurus dengan orang yang tercantum namanya di dalam sertifikat tersebut. Ya, tadi misalnya di sertifikat adalah atas nama ayah kalian, ya kalian datang ke BPN bersama ayah kalian. Itu akan lebih dipermudah ya. Jadi tanpa surat kuasa atau apapun. Jadi datang langsung dengan pemilik dari sertifikat tanah tersebut ya. Apa aja sih dokumen yang mesti disiapin? Nah, dokumen-dokumennya itu adalah yang pertama nih sertifikat asli ya seperti ini. Ini kalian siapkan, pastikan BPHTB-nya sudah lunas atau tidak terhutang karena kalau masih terhutang itu juga tidak bisa diproses. Apa sih BPHTB? BPHTB itu pajak atau pungutan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan yang kalian bayarkan ke Dispenda atau Bapenda setempat ya. Jadi dokumen yang perlu kalian siapkan itu pertama sertifikat asli, KTP, kartu keluarga atau KK, dan juga SPPT dan STTS PBB dari tanah yang akan kalian pecah. Itu PBB tahun terakhir ya. Nah, itu kalian fotokopi dan kalian bawa ke kantor BPN. Tentu saja kantor BPN yang kalian datangi sesuai dengan lokasi alamat tanah yang memang kalian akan pecah ya. Misalnya, tanah kalian berada di Tangerang Kota, ya, kalian datang ke kantor BPN Tangerang Kota. Atau misalkan tanah kalian ada di Tangerang Selatan, ya kalian datang ke kantor BPN wilayah Tangerang Selatan. Setelah di kantor BPN, itu kalian akan diarahkan ke bagian pengecekan sertifikat dulu nih. Jadi sertifikat itu harus dicek dulu, divalidasi keasliannya oleh bagian pengecekan ini. Kalian akan diberi formulir, kemudian kalian isi formulir tersebut. Kemudian kalian akan mendapatkan tanda terima sementara seperti ini dari petugas pengecekan. Ya, tanda terima ini kalian simpan. Kemudian 2 hari atau 3 hari setelah tanda terima ini kalian terima, kalian akan mendapatkan informasi melalui WA. Itu surat perintah setor seperti ini ya. Surat perintah setor untuk biaya pengecekan sertifikat. Besarnya 50.000 untuk satu sertifikat ya. Kemudian kalian bisa bayarkan di Bank BJB ataupun bisa kalian lakukan melalui internet banking. Kemudian simpan bukti transfernya untuk kemudian kalian bawa lagi ke BPN. Kalian tukarkan dengan tanda terima dokumen yang asli seperti ini ya. Nanti kalian akan mendapatkan informasi lagi kalau pengecekan sertifikat sudah selesai. Lamanya proses pengecekan sertifikat ini paling cepat seminggu atau paling lama 2 minggu. Setelah selesai kalian akan diinfokan, kemudian kalian akan datang lagi ke kantor BPN untuk mengambil sertifikat asli yang tadi sudah divalidasi. Setelah mendapatkan sertifikat tersebut, kalian fotokopi, kalian akan lanjut ke proses pemecahan dan pengukuran. Di sana kalian akan mendapatkan lagi formulir. Ada 2 formulir. Pertama adalah formulir pemisahan atau penggabungan seperti ini. Ini juga ada formulirnya yang harus kalian isi. Di sini juga kalian harus siapkan materai untuk ditandatanganin di formulir ini. Kemudian satu lagi ada formulir pengukuran. Di sini juga sama, ada formulir yang harus kalian isi dan kalian tanda tangani di atas materai. Ini pemilik tanah ya yang harus tanda tangan. Setelah 2 formulir ini kalian isi, kalian akan mendapatkan lagi tanda terima dokumen sementara ya, seperti ini. Ya, sama seperti proses pengecekan sertifikat tadi. Ini kalian simpan dan kemudian kalian juga akan lagi mendapat surat perintah setor untuk pemecahan sertifikat ya. Contohnya seperti ini, surat perintah setornya. Besar biaya pemecahan ini, yang pertama itu ada biaya pelayanan pendaftaran. Biaya pelayanan pendaftaran pemecahan itu besarnya 150.000 untuk 3 bidang.
Dan juga ada biaya pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Untuk 3 bidang di situ tercantum 360.000 ya. Nah, ini kalian bayarkan lagi di Bank BJB atau melalui internet banking. Dan kemudian seperti yang tadi pengecekan sertifikat, bukti transfernya kalian bawa lagi ke kantor BPN untuk kalian tukarkan dengan tanda terima dokumen yang asli. Ya, seperti ini. Kalian simpan baik-baik sampai proses pemecahan ini selesai ya. Jadi jangan sampai hilang. Setelah kalian dapat tanda terima ini, kalian akan diinfokan lagi melalui WA untuk jadwal pengukuran oleh petugas ukur. Nah, di situ kalian akan menetapkan jadwal kapan tanah kalian akan dilakukan pengukuran ya, sesuai dengan jumlah bidang yang memang mau dipecah. Setelah waktunya ditentukan, nanti petugas ukur akan datang. Nah, di situ ada biaya untuk petugas ukurnya. Untuk biayanya, kalian bisa negosiasi langsung ke petugas ukur tersebut. Setelah proses pengukuran selesai, akan mendapatkan formulir gambar ukur seperti ini yang harus diisi oleh pemilik tanah dan juga ditandatanganin oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah kalian. Ya, ada pemilik tanah bagian utara, bagian timur, bagian selatan, bagian barat. Nah, itu masing-masing harus tanda tangan sebagai saksi bahwa mereka menyaksikan proses pengukuran tersebut dan sudah sesuai dengan luas tanah yang memang tercantum di sertifikat. Selain pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah kalian, juga harus ditandatangani oleh RT RW setempat. Berikut stempelnya ya. Setelah formulir gambar ukur ini selesai diisi dan ditandatangani oleh pemilik tanah, petugas ukur akan memproses pemecahan sertifikat kalian. Dan setelah itu kalian tinggal tunggu sertifikat kalian selesai. Untuk proses mulai dari pengukuran sampai pencetakan sertifikat yang kalian pecah, itu lamanya sekitar 3 sampai atau paling lama 4 bulan. Nanti setelah selesai kalian akan diinfokan untuk mengambil sertifikatnya yang sudah selesai. Jadi gimana teman-teman? Apakah informasi yang aku berikan sudah cukup jelas? Aku mohon maaf apabila ada informasi atau kata-kata aku yang mungkin kurang pas atau salah menginformasikan, karena ini sesuai dengan pengalaman aku pribadi. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung tulis komen di bawah. Ya, sebisa mungkin aku akan jawab pertanyaan kalian. Oh ya, di video ini aku juga mau ngucapin terima kasih kepada staf dan petugas ukur di kantor BPN, khususnya di wilayah Kota Tangerang Selatan, yang sudah dengan baik dan sangat membantu pada saat proses pemecahan sertifikat. Oke teman-teman, cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang aku jelasin di sini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa nih, dukung emak-emak YouTuber dengan klik subscribe yang belum. Ya, yuk dukung emak-emak YouTuber supaya makin semangat, dan juga share ke teman-teman kalian, barangkali mereka membutuhkan informasi tentang pemecahan sertifikat tanah. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.